Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Ringo, dan aku harap kalian semua baik-baik saja. Di video hari ini kita akan membahas kasus yang dilakukan oleh seorang pria narsistik sekaligus pria pemalas yang bernama Malcolm John Webster yang lahir pada tanggal 18 April tahun 1959 dari pasangan Alexander dan Odette Webster. Malcolm memiliki saudara kembar yang bernama Caroline dan kakak laki-lakinya yang bernama Ian, di mana mereka dibesarkan di kota Guildford, London, Inggris. Ayahnya menjabat sebagai inspektur kepala detektif di kepolisian, sedangkan ibunya Odette adalah mantan perawat. Kedua orang tua Malcolm digambarkan sebagai orang tua yang sangat dingin. Mereka juga sangat ketat dan cukup disiplin, khususnya ayahnya Malcolm yang selalu memerintah dengan tangan besi. Mereka adalah tipe orang tua yang selalu melihat kesalahan dan kekurangan dalam segala hal yang dilakukan anak-anaknya. Bahkan pada saat keluarga ini makan bersama, hanya akan ada keheningan total di rumah itu karena anak-anak mereka hanya boleh berbicara jika mereka disapa lebih dulu oleh ayah mereka, di mana hal ini hampir tidak pernah terjadi. Dan yang membuat situasi di rumah itu menjadi semakin buruk adalah kenyataan bahwa Malcolm adalah anak yang mendapatkan perlakuan berbeda. Kedua saudaranya akan selalu menerima lebih banyak pujian, bahkan jika mereka melakukan hal yang sama. Malcolm tidak pernah benar-benar menerima pengakuan maupun pujian, namun selalu dilihat sebagai kegagalan dan kekecewaan. Jadi begitulah lingkungan tempat Malcolm dibesarkan, di mana hal ini memang memberi dampak yang sangat signifikan dalam hidupnya. Sebenarnya ayah Malcolm memiliki kebiasaan yang cukup aneh, di mana setiap kali dia perlu menggunakan kamar mandi, semua orang yang ada di dalam rumah harus pergi. Jadi ibu Malcolm harus selalu membawa semua anak mereka keluar dari rumah, tidak peduli seperti apa cuaca di luar, sementara ayah Malcolm menggunakan toilet. Malcolm sendiri adalah seorang penyendiri yang sedikit aneh. Dia tidak punya banyak teman, tapi dia juga orang yang suka mencari perhatian, di mana hal ini memang masuk akal karena dia tidak mendapatkan perhatian di rumah, jadi dia mencarinya di tempat lain. Ada beberapa hal yang dia lakukan untuk mencoba mendapatkan perhatian di sekolah, yaitu dengan menyalakan api, yang dimana sebenarnya dia memang sangat terobsesi dengan api sejak usianya 7 tahun. Dia juga tidak menyembunyikannya dan semua orang tahu mengenai hal tersebut, hingga di sekolah mereka bahkan memanggilnya piromania, yang artinya seseorang yang mengalami gangguan atau gagal menahan dorongan untuk dengan sengaja menyalakan api untuk meredakan ketegangan atau untuk kepuasan instan. Malcolm juga sering berpura-pura sakit dan hal ini terjadi sepanjang waktu karena selain mencoba mendapatkan perhatian dan simpati, dia juga melakukannya untuk mencari jalan keluar dari hal-hal yang tidak ingin dia lakukan. Tidak sampai di situ saja, Malcolm juga memberitahu teman-temannya kalau dia menderita tumor otak agar dia bisa melihat reaksi terkejut mereka. Jadi pada dasarnya Malcolm adalah seorang pembohong serta pencari perhatian yang kompulsif. Kemudian pada saat berusia 15 tahun, Malcolm meninggalkan sekolah tanpa kualifikasi. Lalu untuk beberapa saat dia hanya berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya dan tidak benar-benar berkomitmen untuk apapun, hingga akhirnya Malcolm memutuskan untuk berkarir dalam bidang keperawatan. Malcolm lalu bekerja di panti jompo, tapi tidak lama ternyata ada banyak barang yang hilang seperti uang, perhiasan, serta barang-barang lainnya. Dan benar saja, Malcolm adalah orang di balik semua ini. Tapi sebenarnya ini bukanlah hal yang baru baginya, karena Malcolm sendiri ternyata memang suka mencuri sejak dia masih sangat muda, dan ayahnya yang berada di kepolisian akan selalu membereskan semuanya. Selain itu, Malcolm juga ternyata adalah seseorang yang cukup boros dengan uang. Dia akan selalu menghabiskan uangnya untuk membeli barang-barang, termasuk beberapa barang antik, dan dia akan pergi ke toko yang cukup mewah, bertingkah seperti dia adalah orang yang benar-benar kaya dengan menghabiskan uang hasil curiannya. Tidak sampai di situ saja, Malcolm yang digambarkan sebagai orang yang sangat menawan menggunakan pesonanya itu untuk memikat para wanita. Dia juga berpura-pura memiliki penyakit untuk mendapatkan simpati orang-orang. Dia benar-benar belajar bagaimana memainkan orang lain untuk memanipulasi mereka. Malcolm menjalani serangkaian hubungan di usia 20-an, tapi tidak ada satupun yang bertahan lama. Bahkan ada 2 hubungan yang berakhir dengan tragedi. Salah satunya ketika Malcolm berusia 17 tahun, dia menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang berusia 15 tahun, di mana perempuan itu kemudian hamil dan Malcolm justru memaksanya untuk melakukan aborsi. Hal ini tentu saja memberikan dampak atau pukulan yang cukup besar bagi wanita tersebut. Bahkan tidak lama setelah hubungan keduanya berakhir, wanita itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri.
Pada saat usianya 20-an, Malcolm melakukan perjalanan ke New Zealand, Australia, Timur Tengah, hingga akhirnya menetap di Abu Dhabi untuk bekerja sebagai perawat di rumah sakit anak-anak. Awalnya semua berjalan baik-baik saja, tapi tiba-tiba ada sejumlah kematian yang sangat mencurigakan karena dalam waktu yang sangat singkat, 3 orang anak yang semuanya berusia di bawah 6 tahun meninggal karena serangan jantung. Hal ini terlalu mencurigakan dan terlalu berlebihan untuk menjadi sebuah kebetulan. Jadi Malcolm akhirnya dipecat karena ketiga anak itu meninggal saat berada di bawah perawatannya. Sementara pihak kepolisian mulai melakukan penyelidikan, mereka berjuang untuk benar-benar membuktikan bahwa Malcolm berada di balik kasus kematian ini. Tapi kemudian ayah Malcolm ikut membantu, dia menelepon koneksinya yang berada di tempat yang lebih tinggi hingga membuat Malcolm dapat kembali ke Inggris tanpa biaya apapun. Jadi saat itulah menurut banyak orang, Malcolm melakukan pembunuhan untuk pertama kalinya dan lolos begitu saja. Tapi sayangnya sampai hari ini tidak pernah ditemukan apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit itu. Polisi juga tidak memiliki cukup bukti, tapi diperkirakan Malcolm telah menyuntik anak-anak itu dengan insulin dalam jumlah yang berlebihan dengan alasan untuk berlatih melenyapkan orang-orang. Setelah tiba di Inggris, tepatnya pada saat usianya 30-an, Malcolm bertemu dengan istri pertamanya, tepatnya pada tahun 1991. Malcolm bertemu dengan seorang wanita yang bernama Claire Morris yang berusia 29 tahun, yang bekerja sebagai perawat di London. Dan ketika mereka pertama kali bertemu, telah digambarkan sebagai cinta pada pandangan pertama. Claire dibesarkan di salah satu kota yang ada di Inggris. Dia cukup sehat, masa kecilnya bahagia, stabil, dan pendidikannya sangat baik. Pada saat dia bertemu dengan Malcolm, dia merasa belum pernah benar-benar jatuh cinta sebelumnya, dan Malcolm memang berhasil memenangkannya dengan pesonanya, membuatnya tertawa, merasa aman, nyaman, dan semuanya terlihat berada di jalan yang sangat bagus, karena bagi Claire, mereka berdua telah jatuh cinta dengan baik, hingga tidak lama kemudian mereka bertunangan dan menikah pada tanggal 3 September tahun 1993 di Skotlandia. Lalu setelah menikah, mereka juga menetap di sana dan sebenarnya Malcolm ingin mengisolasi Claire dari keluarga dan teman-temannya dengan pindah ke lokasi yang sangat terpencil. Claire sendiri ternyata tidak keberatan atau menaruh curiga karena dia menyukai Skotlandia dan berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai perawat di sana. Dan seperti yang aku bilang sebelumnya, mereka tinggal di daerah yang sangat terpencil, mereka tidak mengenal siapapun di sana. Jadi mereka sendirian dan ini adalah saat di mana Malcolm mulai menunjukkan warna aslinya. Fakta bahwa Malcolm benar-benar boros dalam menggunakan uang telah berhasil disembunyikan dari Claire dengan cukup baik selama ini. Tapi sekarang setelah mereka tinggal bersama, Malcolm tidak bisa menutupi kecanduan belanjanya lagi dan istrinya Claire mulai menyadari hal ini. Dia melihat tagihan mencair, mendapati kalau semua uang telah meninggalkan rekening bank mereka. Awalnya Claire membiarkannya begitu saja karena dia pikir Malcolm akan berhenti pada akhirnya. Tapi sayangnya Malcolm justru telah menghabiskan uang mereka hingga Claire mencapai titik di mana dia benar-benar muak. Dia kemudian mulai mengingatkan Malcolm untuk berhenti menambah tagihan yang menggunung, tapi Malcolm sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, Malcolm pergi keluar membeli Claire hadiah yang sangat mewah yang membuat pasangan ini kembali bertengkar, tapi Claire akhirnya akan merasa sangat bersalah. Dan sebenarnya, Claire mulai mempertanyakan apakah dia telah mengambil keputusan yang salah dengan menikahi Malcolm. Kali ini Claire tidak membiarkannya begitu saja, dia tidak ingin membiarkan Malcolm menghabiskan semua uang mereka, jadi mereka akan terus berdebat dan di saat inilah Malcolm berpikir untuk menemukan cara agar Claire tetap diam, di mana Claire ternyata mulai menderita berbagai gejala yang sangat aneh, dia kelelahan dan tiba-tiba saja dia akan benar-benar tidak punya energi yang membuatnya tidur sepanjang hari, bahkan tidak bisa melakukan pekerjaan rumah. Claire menyadari kalau dia sedang tidak baik-baik saja, jadi dia berencana akan pergi ke dokter. Dia juga berbicara dengan Malcolm yang memang seorang perawat, tapi Malcolm menentangnya. Dia justru menganggap kalau itu hanya virus dan dia akan segera membaik. Sebenarnya ini semua adalah ulah Malcolm yang telah membius Claire dengan selalu menyelipkan obat-obatan ke dalam cangkir tehnya. Kemudian Claire benar-benar bersikeras bahwa dia harus pergi ke dokter. Dia tidak tahan lagi karena hal ini telah berlangsung selama berbulan-bulan dan dia merasa hidupnya benar-benar hancur.
Sementara Malcolm takut dokter akan menemukan fakta bahwa Claire telah mengkonsumsi obat untuk mengatasi gangguan kecemasan, meredakan kejang, kaku otot, atau sebagai obat penenang sebelum operasi, dan obat untuk mengatasi insomnia. Jadi Malcolm tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Dia lalu memikirkan sebuah rencana yang dia yakini akan menyelesaikan masalahnya. Malcolm ternyata mengambil 12 polis asuransi jiwa pada Claire dan berencana melenyapkan istrinya itu. Kemudian pada tanggal 27 Mei tahun 1994, Malcolm memberi Claire koktail serta obat yang biasa dia berikan, dan sekitar tengah malam dia membawa Claire dengan mobil mereka untuk berkendara. Tapi ini bukan berkendara biasa karena setelah menyusuri jalan pedesaan terpencil itu, di tikungan yang sangat tajam, Malcolm gagal memutar roda mobilnya yang membuat mereka keluar dari jalan, menuruni tanggul, dan menabrak pohon. Ini benar-benar terdengar seperti kecelakaan yang sangat mengerikan, tapi kembali lagi ini semua memang rencana Malcolm. Malcolm kemudian turun meninggalkan Claire di kursi penumpang, sementara Claire yang sudah dibius sebelumnya benar-benar bingung dan tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun jalan ini adalah jalur pedesaan yang cukup terpencil, tapi jalanan ini masih cukup sibuk dan ada banyak orang yang lewat. Jadi sangat jelas orang-orang telah melihat apa yang terjadi. Banyak orang yang berhenti untuk bertanya pada Malcolm apakah semua baik-baik saja, apakah dia memerlukan bantuan, atau apakah ada orang lain di dalam mobil. Malcolm justru bilang kalau dia baik-baik saja dan hanya dia sendiri yang ada di dalam mobil itu. Orang-orang lalu kembali melanjutkan perjalanan mereka, sementara Malcolm mulai melancarkan aksinya dengan mengambil bensin, lalu mulai membakar mobilnya. Para pejalan kaki yang melihat kejadian tersebut ternyata menyadari kalau ada seseorang yang duduk di kursi penumpang. Tapi sayangnya mereka sudah terlambat, api sudah sepenuhnya mengambil alih mobil, dan secara tragis Claire telah kehilangan nyawanya. Setelah kejadian tersebut, Malcolm dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, di mana dia memberikan keterangan kalau itu adalah murni kecelakaan. Tapi ada sejumlah saksi yang mengungkapkan kalau sebelumnya Malcolm bilang bahwa tidak ada orang lain di dalam mobil, dan ketika mobil terbakar, Malcolm bahkan tidak berusaha mengeluarkan istrinya dari mobil dan dia sama sekali tidak terlihat emosional. Yang paling membuat polisi curiga adalah tidak ada tanda-tanda kalau mobil benar-benar hilang kendali atau semacamnya, dan kecelakaan itu tidak cukup buruk untuk membuat Claire terjebak di dalam mobil. Petugas pemadam kebakaran bahkan mengungkapkan kalau mereka menemukan bensin di tempat kejadian, ditambah dengan Malcolm adalah si piromania yang terobsesi dengan api. Tapi sekali lagi ayah Malcolm ikut terlibat yang membuat semua tuduhan itu dibatalkan. Malcolm sekarang bisa pergi begitu saja, lalu penyelidikan kasus ini ditutup. Malcolm pergi ke pemakaman Claire memainkan peran suami yang berduka dengan memakai penyangga leher yang sebenarnya tidak dia butuhkan, tapi hanya untuk mendapatkan simpati orang-orang. Malcolm juga mendapatkan sekitar 200.000 pound sterling atau sekitar 3,8 miliar dari polis asuransi jiwa Claire, dan dia menggunakan uang tersebut untuk membeli kapal. Lalu beberapa minggu kemudian Malcolm pergi berkencan dengan wanita lain, membawa wanita itu berkencan menggunakan kapalnya, membawanya ke hotel, restoran mewah, dan dia akan membawa teman kencannya itu ke makam istrinya Claire karena dia sangat menyukai simpati dari orang-orang. Pada bulan Mei tahun 1996, Malcolm sudah berusia 37 tahun. Dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Felicity Drum yang berasal dari New Zealand. Memiliki keluarga yang sangat baik, dia benar-benar sukses dalam karirnya, dan juga seorang wanita mandiri di mana mereka bertemu pada saat mereka bepergian ke luar negeri untuk bekerja. Setelah Malcolm mengetahui bahwa Feli cukup kaya secara finansial, dia merasa kalau ini adalah target berikutnya. Malcolm lalu melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan pada Claire. Dia memenangkan Feli, memikatnya dengan kepribadiannya yang sangat menawan, membuat Feli merasa seperti dia adalah pria yang sempurna. Dan benar saja, dalam beberapa bulan mereka bertunangan, lalu dalam waktu 1 tahun mereka memutuskan untuk menikah. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Malcolm ternyata mulai melakukan aksinya seperti yang dia lakukan sebelumnya. Pada saat bulan madu mereka, Malcolm memberi obat bius pada Feli hingga dia tertidur selama 36 jam. Feli juga merasa sangat lelah sepanjang waktu, mengantuk dan menjadi pelupa.
Dia terus bertanya pada Malcolm apa yang salah dengannya, tapi Malcolm bilang kalau itu hanya virus dan semua akan baik-baik saja. Beberapa bulan berlalu dan Feli masih merasakan gejala-gejala yang sama, sementara Malcolm sedang merencanakan upaya untuk menyingkirkan istrinya, bagaimana agar dia mendapat keuntungan sebanyak mungkin setelah istrinya meninggal nantinya, serta bagaimana dia akan lolos lagi. Tapi untung saja rencana jahat tersebut harus gagal karena tanpa diduga istrinya Feli ternyata hamil. Dan kabar baik ini justru membuat Malcolm sangat marah, yang membuatnya harus menunda rencananya karena dia berpikir tidak dapat melenyapkan anaknya yang belum lahir. Sebenarnya Malcolm senang mendengar istrinya hamil, apalagi saat dia tahu kalau dia akan memiliki seorang putra. Tapi sayangnya Malcolm tidak cukup peduli dengan istrinya selama masa kehamilannya. Malcolm terus memberinya obat dan Feli terus mengalami semua gejala mengerikan itu, tapi untung saja dia melahirkan dengan sehat. Tidak lama kemudian Feli memutuskan untuk kembali ke New Zealand. Mereka membeli rumah baru dan menetap di sana. Meskipun telah memiliki anak, Malcolm masih berencana untuk melenyapkan istrinya dan ada begitu banyak peristiwa yang terjadi, termasuk kebakaran acak yang terjadi di rumah mereka. Kemudian kebakaran terjadi lagi di unit penyimpanan, di mana ini bukan hanya tempat untuk barang-barang Malcolm atau Feli saja, tapi untuk semua penghuni unit tersebut. Hal ini tentu saja bukan suatu kebetulan karena Malcolm lah yang mengatur dua kebakaran itu sendiri, di mana dari kejadian tersebut Malcolm dapat mengklaim asuransi fasilitas penyimpanan sekitar 68.000 pound sterling. Dan kebakaran ini membuat seorang karyawan yang tidak bersalah disalahkan atas kejadian tersebut. Setelah insiden tersebut, pasangan ini akhirnya pindah ke New Zealand. Mereka tinggal bersama orang tua Feli karena mereka masih mencari atau mencoba menemukan rumah impian mereka. Hingga akhirnya mereka menemukannya dengan sangat cepat, tapi tiba-tiba ada kebakaran di rumah yang belum mereka beli itu. Dan seperti biasa, ini adalah perbuatan Malcolm. Dia membakarnya untuk menunda pembelian rumah impian mereka karena sebenarnya dia tidak memiliki uang. Kemudian secara acak kebakaran terjadi di rumah orang tua Feli dan ada saat di mana ini benar-benar hampir membuat orang tua Feli meninggal. Tapi untungnya ayah Feli bangun sebelum situasi memburuk untuk memadamkannya. Jadi sekarang sudah ada 4 insiden kebakaran yang terjadi yang akhirnya membuat ayah Feli mulai curiga. Meskipun ayah Feli saat ini belum menyadari betapa buruknya Malcolm, dia tidak tahu bahwa Malcolm memiliki rencana untuk menyingkirkan putrinya. Malcolm dan Feli masih terus berusaha untuk membeli rumah impian mereka, meskipun sebenarnya Malcolm terus menunda prosesnya. Dia mencoba mencari cara untuk mencuri uang Feli, yang membuat upaya pembunuhan pertama terjadi ketika mereka mengemudi dengan kecepatan penuh di jalan tol. Dan pada saat itu Malcolm bilang pada Feli sepertinya ada masalah dengan roda kemudinya. Tapi Feli dengan cepat meraih kemudinya dan berhasil membawa mobil tersebut ke sisi jalan. Feli kemudian bilang kalau kemudinya terasa baik-baik saja, di mana sebenarnya Malcolm berencana untuk membelok atau menabrakkan mobilnya. Dan karena saat ini Malcolm sudah ketahuan, jadi dia mulai memegang dadanya, mengeluh kalau dia merasa nyeri seolah-olah dia mengalami serangan jantung. Mereka bahkan pergi ke rumah sakit tapi tidak ada tanda-tanda serangan jantung seperti yang dia katakan. Tidak berhenti di situ saja, Malcolm kembali melanjutkan aksinya. Kali ini dia membawa istri dan anaknya pergi ke hutan untuk piknik. Lalu saat di perjalanan Malcolm menepikan mobilnya, dia kemudian keluar bersama anak mereka dengan alasan untuk berjalan-jalan menenangkannya. Sementara Feli yang sangat mengantuk tidak tahu apa yang terjadi karena ternyata Malcolm sudah memberikan obat bius pada istrinya. Malcolm yang sebelumnya sudah mengemas tabung bensin besar di bagasi mobil mulai bersiap dengan rencananya. Tapi ayah Feli tiba-tiba saja menelpon putrinya karena ayahnya sangat curiga terhadap Malcolm dan dia telah menemukan fakta kalau Malcolm berencana untuk melenyapkan putrinya demi uang asuransi. Ayah Feli ternyata memeriksa dokumen di mana dia menemukan bukti transfer sebesar $200.000 dari rekening Feli ke rekening Malcolm, ditambah dengan bukti dokumen yang menunjukkan bahwa Malcolm telah mengambil lusinan polis asuransi jiwa atas nama putrinya itu, serta ditemukan juga 2 tiket pesawat untuk Malcolm dan putranya kembali ke Skotlandia, sementara tidak ada tiket untuk Feli. Jadi setelah dia mengetahui hal ini, dia menelpon Feli, meminta putrinya untuk segera pulang. Mendengar ayahnya yang begitu panik, Feli tiba-tiba tersadar. Dia juga bergegas pulang bersama suami dan anaknya.
hingga setelah mereka tiba di rumah, ayahnya langsung berhadapan dengan Malcolm, tapi sayangnya Malcolm berhasil melarikan diri. Dia meninggalkan New Zealand kembali ke Skotlandia, di mana pihak kepolisian belum berhasil mengumpulkan cukup bukti untuk benar-benar bisa menangkapnya. Feli kemudian diberi dua pilihan, yaitu Malcolm bisa diekstradisi kembali ke New Zealand untuk diadili, atau paspornya bisa diblokir, yang artinya Malcolm tidak akan pernah bisa masuk lagi ke New Zealand dan tidak akan pernah memiliki akses untuk bertemu Feli dan putranya lagi. Feli ternyata memilih untuk memblokir paspor suaminya tersebut dan menolak untuk menceraikan Malcolm karena dia tidak ingin Malcolm melakukan hal ini lagi pada wanita lain. Tapi sayangnya hal itu tidak menghentikan Malcolm karena sekarang dia sudah memiliki target selanjutnya. Seorang wanita yang berusia 41 tahun bernama Simone Banerjee yang bekerja sebagai perawat di Skotlandia yang memang cukup kaya. Setelah melarikan diri ke Skotlandia, ternyata Malcolm berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai perawat di sebuah rumah sakit yang sama dengan Banerjee. Jadi sekarang mereka adalah rekan kerja dan saat itulah mereka mulai saling mengenal satu sama lain. Awalnya Banerjee tidak tertarik, tapi ini tidak menghalangi Malcolm sama sekali karena dia sudah memutuskan bahwa Banerjee akan menjadi korban berikutnya. Malcolm memulai trik barunya, dia berpura-pura menderita kanker. Dia bilang kalau dia sedang menjalani kemo yang membuatnya harus mencukur rambut hingga alisnya. Dan benar saja, rencana Malcolm yang luar biasa ini telah berhasil memanipulasi emosi Banerjee hingga membuatnya jatuh cinta pada Malcolm. Semua berjalan tidak terlalu lama sampai akhirnya Malcolm melamar Banerjee dengan cincin pertunangan seharga 6.000 pound sterling atau sekitar 113 juta yang dibeli Malcolm dengan uang yang dia curi sebelumnya dari istrinya Feli. Tapi yang perlu kalian ketahui, sebenarnya Malcolm tidak tahu bahwa polisi diam-diam sedang mengawasinya karena Feli memang tidak akan membiarkan Malcolm lolos begitu saja. Dia sebenarnya sudah melapor pada polisi yang ada di Skotlandia. Dan untungnya mereka menanggapi tuduhan Feli dengan serius. Jadi saat ini polisi 100% yakin bahwa Malcolm berencana untuk melenyapkan Banerjee. Tapi sayangnya polisi tidak mampu memperingatkan Banerjee karena tidak ada bukti dan semuanya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar. Saat akan menjalankan aksinya, yaitu Malcolm berencana akan melakukan sabotase pada kapal yang mereka kendarai, polisi ternyata mendatangi Malcolm di kapal tersebut, memberitahu Malcolm kalau mereka sedang mengawasinya. Jadi inilah yang membuat Malcolm menggagalkan rencananya, hingga beberapa waktu berlalu polisi akhirnya sudah memiliki cukup bukti untuk memperingatkan Banerjee bahwa Malcolm berencana menyingkirkannya. Berita ini benar-benar membuat Banerjee terkejut. Dia awalnya tidak percaya, tapi dia menyadari bahwa memang dia telah menyerahkan segalanya kepada Malcolm dan dia sekarang ingin menghadapinya. Tepatnya pada tahun 2007, pihak kepolisian menggeledah rumah pasangan ini setelah polisi mendapat informasi kalau Malcolm ternyata telah menggelapkan dana dari sebuah klub memancing, di mana selama penggeledahan mereka menyita laptop curian dan senjata tanpa izin yang diklaim Webster sebagai barang antik. Polisi kemudian mengumumkan bahwa mereka akan memeriksa ulang kematian Claire Morris. Sementara pada saat yang sama, polisi New Zealand mulai memeriksa kembali kecelakaan kedua yang membuat Malcolm akhirnya didakwa pada tahun 2009 atas meninggalnya Claire Morris, percobaan pembunuhan Felicity Drum, mencoba menikahi Simone Banerjee untuk mendapatkan akses ke tanah miliknya, dan penyelidikan ini benar-benar menghabiskan waktu selama 5 tahun hingga melibatkan 1.000 orang yang diwawancarai. Lalu pada tanggal 5 Juli tahun 2011, Malcolm Webster akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan hukuman minimal 30 tahun penjara. Selama di penjara, Malcolm ternyata telah diserang oleh narapidana lain dengan tiang logam yang membuat Malcolm menolak untuk mandi selama berbulan-bulan hingga menyewa narapidana lain untuk melindunginya. Malcolm juga mengungkapkan kalau dia berharap dia meninggal di dalam penjara. Dan salah seorang narapidana lain menggambarkannya sebagai seseorang yang sangat membosankan. Sebenarnya Malcolm mencoba mengajukan banding selama beberapa kali, tapi sayangnya pengajuan banding tersebut selalu ditolak. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini dan aku harap kalian menyukainya dan sampai jumpa di video selanjutnya.